Saya ingin ke KSP terlebih dahulu, Mbak Kartika. Ini kan sebenarnya terkait dengan pemotongan hingga 25% gaji menteri ini kan masih dalam tataran wacana ya. Seperti yang ditegaskan oleh Pak Menkyu dan juga belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan seperti apa teknis dan mekanisme dan juga aturannya. Tetapi kalau boleh di-spill sedikit mungkin ya Mbak Kartika, dalam tahapan saat ini, apakah wacana tersebut sudah mulai dikaji dengan lebih matang kah? Atau justru memang belum ada pembahasan spesifik terkait dengan hal ini? Ya, terima kasih Mbak Sibel. Jadi untuk skema ini ya termasuk angka 25%-nya memang masih dalam tahap kajian. Jadi memang belum ada keputusan apapun. Untuk saat ini kan masih melakukan kajian, kemudian tadi terkait angkanya masih ilustratif gitu ya, termasuk pemerintah apakah gaji pokok, kemudian teknisnya secara apakah tunjangan, kemudian apakah total dari remunerasinya. Untuk saat ini pemerintah masih terus melakukan hitungan, jadi kalau misalkan ada pemotongan angkanya berapa, dengan prinsip kita memperhatikan efisiensinya ya. Kemudian juga selain itu kita melihat dampak fiskal, kemudian selain dampak fiskal ini kita melihat pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat, termasuk konsistensinya terkait dengan tata kelola anggaran negara. Namun tentu kebijakan ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Nanti pemerintah melihat bahwa ini akan menjadi salah satu bagian dari paket kebijakan yang digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran. Demikian Mbak Susi. Baik, nah kalau begitu dari kacamata peneliti seperti apa nih Pak Badiul? Apakah dengan rencana atau wacana untuk memangkas gaji menteri hingga 25% ini menurut Anda ini akan bisa menyentuh hingga ke akar masalah seperti yang diinginkan dan juga terkait dengan program efisiensi anggaran negara ini juga akan semakin terlihat hasilnya jika memang opsi ini dilakukan? Baik, terima kasih Mbak Yu. Jadi kalau kita melihat ya, rencana kebijakan yang masih rencana ini, memang ini sifatnya lebih ke formalitas. Gitu. Jadi secara politik ini memang formal karena memang ini sangat bisa menyentuh, kira-kira menyentuh masyarakat ketika kita bicara misalnya yang dipotong gaji menteri atau aparat negara misalnya gitu. Nah, tetapi di satu sisi ini tidak menyentuh secara struktural sebenarnya kan kayak gitu, karena tadi skema yang akan digunakan sebenarnya pertanyaannya kan ke situ. Meskipun tadi Kartika sudah menyampaikan ya ini masih dalam proses kajian, kita bisa melihat kayak gitu. Kalau sentuhannya hanya di level permukaan misalnya gaji pokok terus kemudian tunjangan itu tidak akan menyentuh apa-apa. Bahkan ya kalau misalnya kita lihat ya estimasi hitungan kami itu kan hanya sekitar 3 miliar per tahun untuk misalnya yang dipotong itu cuma menteri. Kemudian ketika menteri sama wamen itu sekitar 5 sampai 6 miliar per tahunnya ketika bicara tentang gaji pokok beliau misalnya yang dipotong. Bahkan kalau kemudian diakumulasi dengan anggota DPR misalnya gaji pokok anggota DPR itu sekitar ya seratusan miliar, itu tidak lebih besar dari rencana pengadaan motor oleh BGN yang mencapai 800 miliar gitu loh. Ini kan mengerikan sebenarnya ya. Artinya apa? Ada ruang yang lebih besar, ada hal yang lebih substantif sebenarnya daripada isu gaji menteri ini kan gitu ya. Meskipun itu juga menjadi poin penting karena juga kita pengen meminta empati dari para pejabat negara itu dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Tetapi di sisi yang lain tadi BGN mewacanakan akan pengadaan motor ya 21 ribu unit dengan total 800 miliar, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari estimasi 25% potongan gaji menteri kayak gitu. Itu saya kira sangat paradoksnya sangat luar biasa sekali ya kebijakan ini kan. Belum lagi kita menyentuh kebijakan-kebijakan yang misalnya ya yang diatur di dalam PMK 268 tahun 2014 tentang dana operasional menteri yang itu kisaran 100 sampai 150 juta per tahun. Tentu setiap menteri kan beda-beda ya karena ini juga terkait dengan kinerja dan yang lain-lain. Tetapi angka ini juga kalau diakumulasi juga sebenarnya tidak akan terlalu signifikan ketika targetnya adalah
untuk menutup defisit. Tetapi setidaknya kalau DOM itu juga menjadi perhatian pemerintah, saya kira juga akan berkontribusi cukup lah ya, cukup baik dibandingkan hanya potongan gaji dan tunjangan menteri itu. Baik, nah kalau begitu kita kembali kepada basicnya ya. Jika ternyata anggaran yang bisa didapatkan dengan penghematan memotong gaji menteri bahkan juga sampai kepada anggota DPR ketika diakumulasi totalnya tetap kalah jika dibandingkan dengan anggaran untuk motor listrik dari program BGN. Saya ingin ke Bu Kartika. Bu Kartika mungkin kepada dasarnya nih, mengapa sebenarnya Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah dalam hal ini sempat mewacanakan untuk menteri yang dipotong gajinya? Apakah ini memang karena sudah ada kajian pendahulu, kajian awal yang dilakukan oleh tim Presiden, atau mungkin hanya untuk melihat bagaimana contoh yang ada di Pakistan? Karena kan Presiden mengungkapkan ya dalam rapat kabinet di tanggal 13 Maret kami mencatat, ia menyebutkan bahwa di Pakistan saja sudah sampai ada penghematan gaji menteri dan anggota DPR-nya juga yang dipangkas. Seperti apa sebenarnya, Bu Kartika? Iya, jadi seperti memang yang dijelaskan oleh Pak Badio juga, kalau memang pemotongan gaji menteri ini kalau dilihat secara fiskal murni memang bukan menjadi utama begitu ya untuk menjaga ruang fiskal. Jadi efek utamanya sebenarnya lebih kepada pesan. Jadi ketika melihat etika kepemimpinan, kemudian juga melihat disiplin pengeluaran, juga termasuk legitimasi publik bahwa penghematan itu juga dimulai dari elit pemerintah terlebih dahulu. Nah, kemudian juga memang kalau untuk melihat ruang fiskal juga instrumen yang lebih besar tentu pada pengendalian belanja besar. Kemudian juga kualitas subsidi, termasuk refocusing anggaran, percepatan penerimaan negara, termasuk efisiensi operasional. Seperti yang juga kemarin kan Pak Presiden menyatakan ada 8 transformasi, begitu ya, 8 poin transformasi. Itu yang juga didorong. Nah, sebenarnya itu sih, jadi melihat utamanya. Jadi kalau kajian kami memang mengkaji, jadi efeknya bukan cuma fiskal sekali lagi, namun juga seperti apa pemerintah menunjukkan pada masyarakat seperti adanya penghematan gitu ya. Jadi pemerintah tidak hanya menekan saja kepada kepada masyarakat untuk melakukan penghematan, namun pemerintah juga menunjukkan bahwa seperti ini begitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang ingin terutama ditunjukkan begitu. Jadi tidak hanya sekedar secara spontan begitu melihatnya, tapi memang transformasi yang secara lebih panjang, termasuk mengkaji teknisnya tadi, apakah akan sampai ke DPR, kemudian apakah ke wakil menteri dan lain-lainnya gitu. Nah, izin menanggapi juga nih terkait dengan dari usul Pak Badio terkait dengan DOM. Memang kalau DOM kan dilihat cukup besar begitu ya, seperti dengan PMK 268 tahun 2014. Namun kalau kita lihat DOM sebenarnya kan bukan semata-mata take home pay personal dari menterinya gitu ya, melainkan juga terkait dengan dukungan pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi kalau kita lihat apakah DOM ini akan disentuh atau tidak, sementara ini pendekatannya sih bukan diperlakukan sama begitu ya, seperti dengan pemotongan gaji kan jika bisa kasarnya misalkan 25% dari misalkan take home pay-nya menteri gitu. Nah, kalau DOM ini mungkin nanti akan adanya pengetatan penggunaan, kemudian mungkin ada pembatasan item yang dapat dibebankan kepada DOM, juga termasuk plafon yang lebih hemat atau adanya pertanggungjawaban yang lebih ketat begitu. Baik, nah sekarang Pak Badio, jika selama ini Anda sebagai peneliti ya tentu juga melihat berbagai case yang terjadi di berbagai negara, termasuk juga apa yang pernah terjadi di Indonesia dengan segala dinamikanya. Nah, sebagai seorang akademisi Pak Badio, jika memang ternyata opsi yang tengah dikaji ya terkait dengan pemangkasan anggaran untuk menteri, gaji menteri dipotong hingga 25% ini, seperti apa sebenarnya indikator-indikator yang harus dihemat? Karena kan masyarakat tuh bertanya juga sebenarnya terkait dengan 25% ini, apakah ini hanya digaji pokok dan tunjangan, apakah juga termasuk terkait dengan tunjangan-tunjangan lain yang menyertainya, termasuk tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Kartika terkait dengan DOM ini akan ada pengetatan. Nah, idealnya seperti apa jika memang opsi ini akan benar-benar dilakukan nih, Pak Badio? Iya, kalau kita bicara konteks ideal sebenarnya kan sentuhannya ini hanya tadi sentuhan moral kan, kalau ke publik saja kan kayak gitu. Karena kalau kita bisa misalnya pemerintah betul-betul mau serius kan, hari ini informasinya kan pemerintah sudah menerbitkan efisiensi jilid 3 ya, Mbak Kartika ya. Jadi kementerian-kementerian juga sudah mulai dipotong anggarannya kembali ya, efisiensi kembali. Cuman memang kalau efisiensi jilid 1 itu kan terstruktur ya, dan 2 itu kan terstruktur. Kita bisa melihat secara lebih utuh, publik bisa melihat misalnya
total efisiensi berapa sih targetnya misalnya kayak gitu 256 triliun misalnya kayak gitu. Kita bisa lihat kementerian mana saja yang tidak. Nah, kalau kita kembali pada isu ini, skema yang paling ideal memang tidak hanya gaji pokok yang dipotong kan, termasuk tunjangan tadi terus saya kira juga fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh yang diberikan kepada para pejabat dan terutama menteri ini kan juga evaluasi. Kalau kita ngomong soal moralitas tadi ya, Mbak. Jadi misalnya kan rata-rata menteri ini kan kalau dilihat ya di rumah dinas Wican itu kan tidak hanya 1-2 mobil dinas yang dimiliki oleh menteri, dan itu saya kira juga bisa menjadi ruang efisiensi sebenarnya sangat luar biasa. Itu belum bicara tentang operasional. Dan terkait DOM itu saya kira memang perlu mendapat catatan khusus ya, karena ini kan 80% sifatnya lamsam ya, dan ini pertanggungjawabannya juga sangat-sangat transparansi dan akuntabilitasnya juga sangat-sangat semu, dan itu menjadi tantangan tentunya ketika kita mengarah ke sana. Tetapi kalau kita mau bicara konteks ideal tadi itu semuanya ya harus komponen yang ada itu harus dipertimbangkan sebagai komponen untuk dipangkas kan kayak gitu. Tidak hanya gaji pokok, karena tadi kalau gaji pokok itu ya hanya tadi formula hanya di permukaan saja kan kayak gitu, sehingga ini tidak akan berdampak signifikan di dalam konteks APBN kita kan kayak gitu. Apalagi kan kita tahu APBN kita lebih dari 3.000 triliun kan kayak gitu, dengan target defisit sekitar 600-an triliun, itu sangat-sangat jauh dari target tentunya kan gitu, dan dampaknya juga tidak akan signifikan. Baik, nah tapi Pak terkait dengan opsi ini lagi ya Pak, ini kan kita akan fokus membahas karena mumpung masih dikaji, sepertinya ruang untuk memberikan masukan terbuka lebar ya, seperti itu ya mungkin ya Mbak Kartika ya. Apakah patut dipertimbangkan juga mungkin Pak Badiul terkait dengan selain di tataran menteri, anggota DPR kan sampai dengan saat ini juga menjadi salah satu contoh yang disebutkan oleh Pak Presiden. Terus bagaimana juga dengan para pejabat di kementerian, lembaga dan juga wakil menteri, apakah menurut Anda ketika menterinya sudah terkena efisiensi, mereka-mereka yang tadi saya sebutkan ini juga patut untuk diperhitungkan sehingga ruang penghematannya akan lebih besar. Seperti apa Pak Badiul? Ya, secara umum kan sebenarnya itu sudah dimasukkan di dalam strategi efisiensi yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi memang spesifik misalnya kita itu kan punya wamen yang cukup banyak juga. Saya kira juga perlu jadi target ya, tidak hanya menteri, tidak hanya misalnya anggota DPR, wamen juga termasuk pejabat-pejabat eselon 1 sampai misalnya eselon 1, eselon 2 itu juga fasilitasnya kan cukup lumayan besar ya, sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah ya untuk melakukan efisiensi di sektor anggaran itu. Tetapi ini pasti akan menghadapi situasi yang cukup pelik ya, dan saya kira Presiden juga akan mempertimbangkan matang-matang kalau kemudian sampai pada level pejabat eselon 1, eselon 2 itu mau diefisiensi, gajinya dipotong misalnya atau tunjangannya dipotong, pasti juga akan berpikir sangat matang karena mau tidak mau secara politik anggaran ini pasti akan menimbulkan gejolak, dan khawatirnya ini akan berdampak pada layanan kepada masyarakat dan kayak gitu. Nah, itu yang justru perlu menjadi pertimbangan, tetapi bahwa secara prinsip itu bisa dilakukan. Penghematan tidak hanya pada gaji menteri, tetapi gaji wamen, gaji anggota DPR, gaji pejabat-pejabat itu bisa dilakukan. Karena apa? Kita juga meskipun tidak semua, kita juga publik juga tahu bahwa sebagian misalnya eselon 1 itu kan juga beberapa mendapat posisi di BUMN dan lembaga BUMD. Ya betul, itu kan sangat bertolak belakang dengan semangat yang sedang didorong oleh Presiden misalnya bicara soal efisiensi, dan semangat ini harus betul-betul dimaknai, dijalankan secara optimal, jangan sampai justru ini muncul karena secara politik ini kan sebenarnya bersamaan dengan isu soal tadi motor listrik ya, jadi ini agak membingungkan masyarakat. Pasti masyarakat juga menduga-duga ini apa maksudnya kan gitu, kok bersamaan dengan anggaran yang begitu besar, terus kemudian hanya ditutup dengan anggaran sekitar 3 sampai 6 miliar per tahun itu kan kayak gitu. Nah, itu secara politik anggaran pasti masyarakat juga akan melihat ke sana kan gitu. Meskipun ini butuh perhitungan yang matang, karena kita sangat sepakat ya, kita sangat setuju ketika misalnya komponen-komponen efisiensinya sampai di level itu.
Baik, secara prinsip bisa dilakukan, tetapi mungkin yang sulit adalah ketika teknisnya politik anggarannya akan cukup sulit dinamika yang dihadapi ya seperti itu. Nah, Mbak Kartika, lantas sampai dengan saat ini ketika Anda mengatakan tadi opsi ini tengah dikaji oleh pemerintah karena harus secara rigid ya memperhatikan berbagai aspek yang terkait wacana ini, pihak mana saja mungkin yang sejauh ini sudah diajak untuk berdiskusi, Mbak? Apakah ini akan nantinya di bawah kewenangan dan akan yang menyampaikan adalah Kemenko Perekonomian langsung atau seperti apa kira-kira? Iya, kami terus melakukan koordinasi begitu ya terkait dengan pemotongan gaji menteri ini, termasuk kami juga melakukan hitungan, tentu ada terkait dengan Kemenko Perekonomian, kemudian juga ada terkait dengan Kementerian Keuangan, kemudian juga KL yang terkait lainnya. Namun tentu keputusan akhirnya kami akan serahkan gitu kepada Pak Presiden dengan memberikan beberapa opsi gitu ya, beberapa kajian, termasuk misalkan perluasannya, apakah dia hanya menteri, wakil menteri, atau pejabat lain di tingkat pusat. Kemudian kami juga melihat ada memberikan pertimbangan dasar hukumnya begitu ya, termasuk agar ada transparansi kepada masyarakat. Kemudian juga kami melihat ada desain yang adil begitu, jangan sampai ada tidak adanya fairness dalam masyarakat. Jadi pesan kebijakan yang ingin ditentukan, yang ingin kita perlihatkan itu harus jelas. Jadi memang kebijakan itu dimulai dari pucuk pimpinan, kemudian juga mungkin diturunkan secara proporsional dengan model yang dimana publik bisa melihat ini ada fairness-nya, kemudian birokrasinya juga jelas, dan efisiensi ini tidak menyebabkan adanya berat di bawah juga tidak mengganggu sekali lagi yang tadi kepada pelayanan langsung pada masyarakat, juga adanya misalkan bansos atau ada pelayanan yang terganggu karena adanya efisiensi ini. Itu sih yang terus kami koordinasikan bersama. Baik, nah Mbak Kartika, kita juga melihat ya bagaimana Presiden memang serius untuk mempertimbangkan berbagai opsi dalam rangka untuk melakukan efisiensi anggaran negara. Nah Presiden juga di satu sisi lain memiliki program prioritas yang banyak berpihak dan juga kepada program ini kita lihat banyak keberhasilan serta memberikan dampak positif. Tapi ada juga nih Mbak, sejumlah kritik yang masuk wajar memang ya. Tapi apakah dari pihak pemerintah sendiri melihat bahwa program prioritas ini jika memang sudah banyak kritik dan saran yang diterima akan dipertimbangkan juga mungkin akan dilihat terkait dengan peluangnya untuk kena efisiensi, pemangkasan anggaran ini seperti apa Mbak dari pemerintah menjawab terkait dengan persoalan tersebut? Iya, tentu kami dari pemerintah terus melihat ya, kalau misalkan ada kritik, ada saran, seperti salah satunya kalau kita ambil contoh program FBG, tentu banyak sekali orang yang melihat anggarannya ini sangat besar. Kalau kita lihat dari 8 poin transformasi, sebenarnya MBG kan juga menjadi salah satu yang dilihat gitu ya, yang awalnya nanti perhitungannya itu 6 hari, MBG sudah dijadikan 5 hari kecuali untuk daerah 3T, kemudian daerah-daerah yang banyak stunting misalkan seperti itu. Pemerintah juga terus melihat apakah ada program-program prioritas ini yang bisa kita efisiensikan dulu, mungkin di hold dulu untuk programnya nanti apakah akan ditarik ke tahun depan atau bagaimana, itu opsi-opsi yang sangat terbuka begitu ya. Kami masih melihat adanya plus minusnya dari suatu kebijakan ini, apa yang harus kami perbaiki terutama dengan adanya gejolak global ini yang menyebabkan hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu ya, hal-hal yang awalnya mungkin smooth namun ada yang harus dipertimbangkan lagi gitu. Baik, nah terus terkait dengan soal program MBG nih Mbak, banyak juga kami mencatat ada beberapa saran dan juga kritik terkait dengan program MBG yang dilakukan saat ini. Apakah MBG ini masih dalam on the track terkait dengan pelaksanaan atau mungkin akan ada evaluasi sehingga mungkin akan ada opsi untuk terkena juga terkait dengan pemangkasan anggaran? Ya, evaluasi tentu dilakukan terus-menerus ya, baik secara anggaran, namun kemudian dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Namun kalau untuk saat ini memang masih on the track, masih on the track dilakukan, namun terus dilakukan evaluasi. Kemudian juga kami melihat seperti apa baiknya model yang terbaik gitu ya untuk dilakukan evaluasi yang seperti apa tanpa mengurangi tujuan program ini yang disampaikan oleh Pak Presiden pada masyarakat begitu. Baik, nah terakhir mungkin Pak Badiul, sebagai akademisi, apa yang menjadi catatan Anda dan ini juga menjadi kritik penting ya, saran penting bagi pemerintah di tengah menyusun terkait dengan kajian-kajian opsi-opsi mana yang sangat relevan dan juga realistis untuk bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat. Silakan Pak Badiul. Ya, pertama saya kira Presiden memang perlu melakukan evaluasi ya terhadap kinerja para pembantunya, itu penting. Karena kita juga lihat banyak sekali program-program yang tidak berjalan secara efektif di lapangan. Misalnya tadi
kalau memang presiden serius dan ikhlas dengan dan berpihak kepada masyarakat, saya kira presiden bisa mengefisiensi program anggaran MBG itu 10% saja itu sudah luar biasa kan, kayak gitu kan. 30 triliun setidaknya akan didapatkan dari efisiensi MBG. Terus kemudian koperasi Desa Merah Putih, kalau pemerintah dengan sekarang sekitar 83 triliun yang ditanam di Himbara, itu 10% saja dipotong untuk efisiensi, itu saya kira juga akan berdampak signifikan, termasuk ketahanan pangan misalnya kayak gitu. Artinya apa? Ini soal goodwill, soal komitmen serius. Bicara soal efisiensi tidak hanya bicara soal formalitas di publik gitu loh. Bahwa kalau kita betul-betul mau efisiensi, ya tidak ada salahnya pemerintah masuk ke ruang-ruang yang selama ini dianggap spesial, dan itu betul-betul dilakukan evaluasi yang secara menyeluruh. Karena kita juga tahu beberapa waktu yang lalu ya, meskipun ini perlu dikonfirmasi kan, kita dengar juga pemerintah sebenarnya bisa mengefisiensikan sampai 100 triliun untuk MBG ini misalnya kayak gitu. Nah ini kan saya kira juga menarik untuk dikaji oleh tim presiden ya, terkait dengan bagaimana mendorong agar efisiensi ini tidak hanya formalitas, tidak hanya sekedar dalam tanda kutip ya gimmick politik, tetapi betul-betul serius, komitmen yang utuh bahwa presiden pengen menyelamatkan uang negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling penting juga sering kami sampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas hasil dari efisiensi itu juga menjadi penting. Tadi disinggung oleh Mbak Kartika, tetapi dalam faktanya kita masyarakat juga masih belum tahu. Misalnya efisiensi dari jilid 1 dan jilid 2 itu hasilnya seperti apa, digunakan untuk apa. Itu kan harus dilaporkan, tidak hanya sekedar menjadi retorika politik yang ini justru menjadi ladang, menjadi wahana untuk masyarakat melakukan evaluasi dan justru berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan saya kira pemerintah harus betul-betul serius, komitmen ini harus dimunculkan secara nyata di dalam kebijakan yang konkret. Baik, masukan yang sangat substantif kita harapkan ini juga menjadi atensi dari pihak pemerintah. Terima kasih untuk analisa yang dibagikan Badiul Hadi, peneliti Fitra, dan juga Mbak Kartika Estu dari KSP. Salam sehat, Bapak Ibu, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Tika. Kepada yang menyampaikan kemarin, nanti kita lihat belum ada keputusan apapun. Saya hanya tahu kalau menteri sih nggak apa-apa, kali ini kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak? Apa-apa, kan banyak duitnya. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25%. Gaji menteri udah ada pembicaraan Belum tebak.